Halo guys, bertemu lagi bersama aku, Yusuf Kun Film. Bagaimana kabarnya? Aku doakan kalian senantiasa diberikan kesehatan selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Ung Nami yang baru saja dirilis pada tahun 2023 ini. Nah, bagaimana keseruannya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Dahulu kala, berdasarkan cerita mitologi Dangun, Dewa Huanin yang tinggal di Kayangan punya anak bernama Huanung. Huanung meminta izin untuk tinggal di bumi. Di bumi ada seekor beruang dan harimau yang berdoa kepada Huanung agar mereka menjadi manusia. Huanung memberi syarat tak boleh terkena matahari selama 100 hari. Dan selama 100 hari itu pula hanya boleh memakan bawang putih saja. Beruang dan harimau setuju, kemudian mereka masuk ke dalam goa. Di sana mereka bisa bertahan sampai 21 hari, namun harimau mulai tak sanggup dan meninggalkan goa itu. Sedangkan beruang tetap bertahan selama 100 hari karena kegigihannya untuk menjadi manusia. Sampai pada akhirnya beruang berhasil berubah menjadi manusia dan memiliki nama Ung Nyo, artinya wanita beruang. Dan inilah Ung Nami. Berlatar pada tahun 1997, para Institut Teknologi Nasional Pangan dan Kehidupan galau karena sudah 100 hari dua beruang mereka hilang entah kemana. Na Bok-seon sebagai kepala institut sangat sedih karena sudah menganggap dua beruang itu adalah anaknya. Namun istrinya datang dan marah-marah karena Seon lebih mementingkan dua beruang itu dan mengajak Seon ritual malam Jumat agar mereka punya anak sungguhan. Tapi tiba-tiba detektor berbunyi, bertanda mereka mendapat sinyal dari dua beruang itu yang dikasih nama Ung Nam dan Ung Beok. Seon langsung mencari keberadaan mereka. Detektor mengarah ke satu goa. Saat ia masuk ke dalam, tiba-tiba istrinya datang mengejutinya. Mereka mendapatkan seekor anak di sana. Mereka langsung mengambil anak itu dan merawatnya. "25 tahun kemudian, seorang YouTuber bernama Malbong mengenalkan Ung Nam yang disebut-sebut manusia beruang. Mereka CS kental. Di dalam kontennya Ung Nam grogi. Itu membuat Malbong kesal, mereka pun pulang. 너무 좋아, 너무 좋아. 진짜로 제 채널 이 동천리의 명물 예비랑 곰탱이 같은 새끼야. Ternyata Ung Nami adalah bayi yang didapat Seon dan istrinya sewaktu di goa itu. Mereka merawatnya seperti anak sendiri. Tapi keanehan Ung Nam, dia selalu saja makan ikan. Itu membuat Seon bosan karena tiap hari lauk yang dia makan cuma ikan terus. Ung Nami sendiri dulunya anggota polisi, namun dipecat karena tingkahnya aneh. Seperti waktu makan bisa-bisanya tertidur. Ung Nami menyulap kamarnya seperti hutan. Dimanapun dan kapanpun selalu tidur. Satu lagi, dia doyan makan. Tapi kelebihannya, ia punya penciuman yang sangat luar biasa. Itu membuat orang-orang takut berurusan sama dia. Kawan mereka bernama Nara sebagai anggota polisi datang dan mengajak minum-minum. Karena terlalu banyak minum, mereka sampai teler. Namun Nara mau mengajak mereka lanjut ronde 2. Karena sudah tak tahan lagi, Malbong dan Ung Nam pun melarikan diri. Besoknya Nara diproses karena sudah menandang atasannya. Namun tim Jang Nim menyelamatkannya karena dengan alasan ada hal yang darurat. Ternyata mereka mau mengambil sarang tawon yang ada di rumah warga. Malbong tak mau ketinggalan. Ia datang dan merekam semua kejadian. Namun bukannya mengamankan sarang tawon, tim Jang Nim malah membuat tawon-tawon itu keluar dari sarangnya, membuat semua orang panik tunggang langgang. Di sisi lain, Ung Nam dan si ibu baru pulang belanja. Ia mendengar teman-temannya berada dalam bahaya. Dengan jurus secepat kilat, ia mendatangi mereka dan mengamankan sarang tawon itu. Tak hanya itu, Ung Nam juga membantu truk yang terpuruk. Para warga mengeluh karena kebun mereka selalu dirusak babi hutan.
Malamnya, Ung Nam menceramahi para babi hutan karena sudah merusak kebun warga. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang mafia kelas kakap yang berkedok jual obat-obatan yang bernama Lee Jeong-sik. Ia punya anak sekaligus tangan kanannya bernama Lee Jeong-hak. Kita sebut saja Lee. Ia dapat saat berburu di hutan. Saat itu semua anjingnya tunduk kepada Lee kecil. Tahun berlalu, Lee dilatih menjadi mesin pembunuh. Namun demikian, dia takut pada Jeong-sik. Jeong-sik memerintahkannya untuk bertransaksi di Cina. Saat bertransaksi, anak buahnya diserang dan baku hantam pun tak terelakkan. Akhirnya, Lee mendapatkan uang dan barang haramnya lagi. Di kantor polisi, tim Jang Nim mendapat identitas Lee dan menyuruh Minju menyebarluaskannya. Malbong mencuri uang ibunya dan sudah habis. Ia memohon pada Ung Nam untuk membantunya bermain judi agar bisa mengembalikan uang ibunya. Jelas Ung Nam tak mau karena ia bekas polisi. Bermain judi adalah perbuatan yang dilarang. Tapi karena memohon dengan sangat, akhirnya Ung Nam mau membantu dengan sedikit berteriak. Itu membuat para babi hutan lari ketakutan. Di wisata judi, mereka tak dapat main karena tak punya modal. Akhirnya mereka membantu kakek tua dari kebangkrutan berjudi. Alhasil, mereka mendapatkan uang dari si kakek. Saat mulai bertaruh, para polisi datang mengepung tempat tersebut. Semua tunggang langgang pintang kukang. Namun sialnya Ung Nam tertangkap. Foto Lee sudah disebarluaskan ke semua polisi. Saat melihat foto itu, si polisi terkejut karena ia mengira Ung Nam adalah Lee karena saking kan miripnya. Di kantor polisi, Ung Nam mulai diinterogasi, namun dia tetap mengaku bukan Lee. Dari jauh, tim Jang Nim dapat kabar kalau yang mereka tangkap adalah Ung Nam, mantan polisi, bukan Lee yang mereka cari. Melihat data itu, tim Jang Nim teringat saat melihat Ung Nam sedang bertugas. Ia terpukau karena Ung Nam dapat dengan detail mengetahui orang-orang yang mengemudi sambil mabuk. Bahkan ia tahu berapa botol yang sudah mereka minum. Melihat kecerdasan Ung Nam dan kemiripannya dengan Lee, tim Jang Nim mempunyai ide. Mereka mulai rapat dengan atasan. Tim Jang Nim mulai menceritakan betapa kejamnya Jeong-sik. Ia memproduksi narkoboy dan menyebarluaskannya. Bahkan ia sudah merencanakan suatu virus mematikan, kemudian memperjualbelikan vaksinnya. Tak lain dan tak bukan hanya untuk menambah kekayaannya. Mendengar itu, atasannya mau meminta bantuan kepada BIN, Badan Intelijen Negara. Namun tim Jang Nim bilang mereka bisa mengatasinya dengan cara menjadikan Ung Nam persis seperti Lee, anak dari Jeong-sik, untuk mengambil virus tersebut. Di sisi lain, Ung Nam terkenang masa-masa awal dia lulus menjadi seorang polisi. Saat pulang, ia mendengar ayahnya berbicara dengan seseorang di handphone dan bilang kalau umur Ung Nam hanya sampai 25 tahun. Mendengar itu, Ung Nam terlihat tak bergairah lagi dan memutuskan resign dari polisi. Tim Jang Nim datang dan memberi penawaran kalau Ung Nam berhasil menangkap Lee, ia akan dipekerjakan lagi sebagai seorang polisi. Ung Nam kembali teringat kalau ibunya sangat berharap ia menjadi seorang polisi lagi. Mendengar tawaran itu, Ung Nam langsung menyetujuinya tanpa mendengarkan semua tugas yang harus dilakukannya. Di rumah, si ibu panik karena Ung Nam tak juga bisa dihubungi. Seon menenangkannya. Minju dan rekannya datang menjelaskan kalau Ung Nam sedang melakukan misi rahasia dan tak bisa dihubungi. Mendengar itu, si ibu senang tak terkira karena mengira Ung Nam kembali menjadi polisi lagi. Saat mau ke kantor, Lee melihat sebuah keluarga yang sangat harmonis. Itu membuatnya iri. Sampainya di kantor, Pak Tua yang iri dengan kinerja Lee marah-marah. Tapi ia tak memperdulikannya. Ung Nam dibawa ke tempat pelatihan, tapi di sana bukannya berlatih malah mangestu, makan ngising turu. Itu membuat tim Jang Nim kesal dan mulai memberi Ung Nam catatan yang harus dihafal. Namun Ung Nam paling benci yang namanya hafalan. Tim Jang Nim marah-marah karena dari awal mau dijelaskan apa yang harus dilakukan Ung Nam, tapi dia malah tak mau mendengarkan dan langsung siap-siap saja.
Alhasil ia hanya bisa terpaok. Minju menunjukkan video Ungnam bersama Malbong. Mereka langsung memanggilnya. Seperti sudah sedarah, Malbong juga langsung siap-siap saja menerima tugas tanpa harus mendengarkan apa yang harus ia lakukan. Kali ini tim Jang Nim benar-benar marah karena mereka berdua sama saja. Malbong pun langsung lari. Akhirnya Ungnam dan Malbong bertemu kembali. Di situ Ungnam mengeluh karena diberi hafalan. Tapi Malbong langsung mengingatkan kalau Ungnam punya keistimewaan. Tim Jang Nim mulai mengetes hafalannya. Dengan lancar, Ungnam menjelaskan detail siapa Lee dan siapa Jeong-sik. Tanpa disadari tim Jang Nim, Ungnam melihat catatan yang ada di tangan Malbong. Di sisi lain, Lee menemui ayahnya Jeong-sik. Di situ Jeong-sik menceritakan bahwa dulu ia sangat penasaran dari mana Lee berasal, sehingga mencari tahunya di Institut Teknologi Nasional Pangan dan Kehidupan. Namun di sana ia menemukan hal yang lebih berharga, yaitu data pengembangan pengobatan untuk nekrosis yang disebabkan oleh virus yang tak dikenal. Itu dapat menambah kekayaannya jika virusnya ditemukan. Maka dari itu, Jeong-sik menyuruh Lee mencari data virus tersebut di rumah Seon, karena Seon memegang semua data itu. Sampainya di rumah, Seon memergoki Lee, namun istrinya datang dan langsung memarahi Lee karena pulang tak bilang-bilang. Di situ, istrinya masih menganggap Lee adalah Ungnam, sehingga memperlakukan seperti anaknya sendiri, memarahinya, mengajaknya makan, dan lain sebagainya. Namun berbeda dengan Seon yang hanya diam saja, karena ia merasa sedikit aneh dengan anaknya. Tanpa sepatah kata pun, Lee meninggalkan mereka. Ungnam masuk ke level 2, yaitu latihan fisik. Mereka mendatangkan kungfu handal yang sedikit aneh. Latihan itu membuat tangan Ungnam terbakar. Akhirnya mereka mendatangkan Nara untuk melatih Ungnam. Namun sebelum latihan fisik, mereka harus menyesuaikan gaya Ungnam dengan gaya Lee, mulai dari cara berpakaian, tutur kata, dan kebiasaan. Namun yang menjadi masalah adalah data informasi tentang Lee hanya dapat dari sebuah KTP. Itu membuat mereka kesulitan mengetahui tentang Lee. Rekannya mendatangkan seorang ahli style untuk mengajari Ungnam gaya seorang gangster. Kita sebut saja Asep. Si Asep mengajarkan cara berjalan seorang preman yang kakinya pincang, leher dan tangan digoyang-goyang. Kemudian ia mengatakan seorang preman harus jago mengumpat atau memaki-maki. Si Asep menyuruh Ungnam mencoba memaki, tapi dia tak bisa. Saat Minju menunjukkan skillnya sebagai preman, malah si Asep ketakutan kemudian pergi. 눈가를 뽑아다가 깍두기랑 오도고독 씹어? 웃어? 뽑아다가 당나무 조수수샤 바가블란테 이 씹어? Mereka memanggil anak buah Lee yang sedang dipenjara untuk melihat gaya yang baru diajarkan kepada Ungnam. Namanya adalah Hyungmin. Melihat Ungnam, ia langsung ketar-ketir ketakutan. Namun saat melihat gayanya, Hyungmin bertanya, orang goblok dari mana Ungnam ini? Minju mendapatkan lokasi Lee dan mereka langsung ke sana. Sedangkan Lee dijegat si kakek tua yang iri dengan kerjanya. Di situ Lee dikeroyok habis-habisan. Namun bagi Lee mereka semua tak ada apa-apanya. Akhirnya si kakek tua itu pun mati di tangan Lee. Di waktu yang bersamaan, tim Jang Nim dan beserta anak buahnya datang menangkap Lee. Karena Lee sangat kebal, akhirnya 5 tembakan listrik baru bisa menjatuhkannya. Si Paok penasaran kenapa 5 kali tembakan baru Lee jatuh, kemudian ia mencobanya. Alhasil, ia tepar. Lee dirawat selama 6 minggu, dan 6 minggu juga waktu mereka untuk melatih Ungnam. Jeong-sik mengirim lokasinya ke ponsel Lee. Disitulah Ungnam menyamar menjadi Lee dan mengambil virus tersebut. Akhirnya Ungnam berhasil meniru Lee dan operasi pengambilan virus pun dimulai. Di bandara semua sudah siap di posisi masing-masing. Tim Jang Nim memberi aba-aba jika mobil Jeong-sik sudah terlihat, barulah Ungnam keluar menghampirinya.
Namun tim Jang Nim dapat kabar kalau Lee sadar kemudian melarikan diri. Tim Jang Nim melaporkan ke atasannya. Namun atasannya menyuruh operasi itu tetap terus dilanjutkan meski Ung Nam harus menjadi korban. Jeong Sik terlihat sudah sampai. Namun anak buahnya merasa ada mata-mata yang mengintai mereka. Alhasil Jeong Sik tak jadi terbang dan memutuskan kembali. Akhirnya tim Jang Nim beserta polisi lain mengejar Jeong Sik. Dalam pengejaran, Ung Nam terlalu santai membawa mobil. Itu membuat Nara kesal dan gantian Nara yang menyetir. Alhasil mereka kehilangan jejak Jeong Sik. Terlihat sebuah drone mengikuti mobil Jeong Sik. Ternyata itu adalah Malbong yang sedang live pengejaran Jeong Sik. Namun drone-nya hilang kendali karena jarak yang jauh. Seorang fans Malbong menawari tumpangan. Itu membuat Malbong dapat live mengikuti kemana arah Jeong Sik. Dari live itu juga tim Jang Nim beserta polisi lainnya dapat tahu kemana Jeong Sik dan mengejarnya. Akhirnya mereka sampai di pelabuhan. Malbong ketakutan karena dia tak punya kawan. Tiba-tiba Ung Nam datang bertingkah seperti Lee. Itu membuat Malbong sempat ciut. Malbong kembali menyiarkan live-nya, sedangkan Nara menenangkan Ung Nam yang tampak grogi. Di rumah, Seon mulai khawatir dengan Ung Nam. Istrinya buka handphone dan lihat live-nya Malbong, dan mereka bergegas ke lokasi. Ung Nam mulai masuk dan menemui Jeong Sik. Namun Jeong Sik sedikit curiga kepada Ung Nam. Karena pertama, kenapa Ung Nam bisa tahu lokasi mereka? Padahal Jeong Sik sudah merubah rutenya. Lalu Jeong Sik mengetes Ung Nam dengan ciri khas yang hanya diketahui Jeong Sik dan Lee. Karena tak tahu, akhirnya Jeong Sik menyuruh semua anak buahnya menghajar Ung Nam. Dengan cerdik, Nara mematikan lampu. Dengan kekuatan penciuman Ung Nam, ia bisa melawan semua anak buah itu. Namun Jeong Sik sudah melarikan diri. Saat mau mengejar, Lee menghalangi Ung Nam. Dari atas menara, Malbong terus merekam semua kejadian. Seon dan istrinya yang sudah ada di pelabuhan bertanya di mana keberadaan Malbong. Dengan cerdik, Malbong menembakkan mercusuar ke atas, sehingga Seon, istrinya, dan para polisi tahu keberadaan Malbong. Seluruh polisi datang mengepung Jeong Sik, namun ia memegang bom. Ung Nam melarang mereka untuk mendekat. Sedangkan Jeong Sik pergi ke kapal. Ung Nam dan Lee akhirnya baku hantam. Saat Lee mau menghabisi Ung Nam, Seon memanggilnya dengan sebutan nama kecilnya saat menjadi beruang, yaitu Ung Beok. Mendengar sebutan itu, Lee terdiam. Kemudian Ung Nam gantian menghajarnya. Bom mulai diaktifkan. Lee teringat kasih sayang orang tua Ung Nam saat dia di rumah mereka. Waktu bom sedikit lagi, namun tak ada yang bisa menghentikannya. Ung Nam mengambil bom itu dan sebelum terjun ke laut, ia sedikit bertausiah. Ung Nam bilang ia sangat berterima kasih karena sudah berada di keluarga yang harmonis dan sangat menyenangkan. Mungkin ini balas budi terakhir dia untuk kedua orang tuanya, karena umurnya sudah mencapai 25 tahun, bertanda bahwa dia akan segera mati. Kemudian Ung Nam melompat ke laut. Namun Lee juga ikut melompat, dan saat mereka tatap-tatapan, kenangan saat menjadi beruang teringat kembali. Alhasil, Lee bersedia menggantikan posisi Ung Nam membawa bom tersebut. Di seluruh berita menyiarkan bahwa Jeong Sik sudah ditangkap dan semua pabrik pembuatan barang haramnya sudah dihancurkan. Di rumah, seluruh rekan-rekan Ung Nam datang dan masak-masak menyambut Ung Nam yang sudah menjadi polisi. Saat Ung Nam datang, mereka bersorak gembira. Di akhir film dijelaskan bahwa Ung Nam salah paham atas ucapan Seon di telepon. Dalam pembahasan di telepon itu, ternyata umur 25 tahun itu Ung Nam sudah menjadi manusia normal seutuhnya. Bisa menikah, punya anak, dan lain sebagainya. Bukan batas hidup Ung Nam. Di rumah sakit ternyata Lee selamat dari bom itu. Dan akhirnya Lee, Ung Nam, Seon, dan istrinya berkumpul bersama dan menjadi keluarga baru. Di akhir filmnya lagi terlihat seekor babi memakan bawang, kemudian berubah menjadi manusia dan mau menghajar Ung Nam, dan film pun berakhir. Oke guys, itulah tadi alur cerita film Ung Nami yang baru dirilis 2023 tahun ini.
Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye bye.